Halo guys, perkenalkan nama saya Suta Wijaya dari kelas 10 akuntansi. Jadi kali ini saya bakalan menjelaskan bagaimana siklus akuntansi itu. Dimulai dari bukti transaksi dulu. Di sini ada bukti transaksi bahwa beberapa tahun terakhir Dana Mutia menjalankan usaha konsultasi paruh waktu dari rumahnya. Pada tanggal 1 Oktober 2010, Dana memutuskan untuk pindah kantor sewaan dan menjalankan usahanya yang dikenal dengan Jakarta Konsultindo secara penuh. Jakarta Konsultindo melakukan transaksi tersebut selama Oktober tanggal 1. 1 ini dibaca Oktober tanggal 1 ya guys ya. Aset berikut ini diterima Dana Mutia dari Dana Mutia K sebesar 12.950.000, piutang usaha 2.800.000, bahan habis pakai atau perlengkapan ini bisa disebut perlengkapan sebesar 1.500.000 dan peralatan kantor sebesar 18.750.000 dan juga tidak ada kewajiban yang diterima. Pada tanggal 1 Oktober membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak sewa sebesar 3.600.000 dan pada tanggal 2 Oktober membayar premi asuransi properti dan kecelakaan sebesar 2.400.000 dan pada tanggal 4 Oktober menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 4.150.000. Pada tanggal 5 Oktober membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari Data Media sebesar 2.500.000. Pada tanggal 6 Oktober menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 1.900.000. Pada tanggal 10 Oktober membayar kas untuk pemasangan iklan di koran sebesar 325.000. Pada tanggal 12 Oktober membayar Data Media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 Oktober sebesar 1.250.000. Jadi ini maksudnya kita bayar utang yang pada tanggal 5 Oktober ini ya guys ya. Jadi pada tanggal 5 Oktober ini kan dia beli peralatan 7.500 tapi kredit. Nah kita bayar yang tanggal segini 1.250.000. Nah lanjut, pada tanggal 12 Oktober mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 Oktober dengan sebesar 3.750.000. Oktober 14 Oktober membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 750.000. Oktober 17 menerima kas dari klien honor periode 1 sampai 17 Oktober sebesar 6.250.000. Oktober 18 membayar kas untuk membeli bahan habis pakai sebesar 600.000. Oktober tanggal 20 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 13 sampai 20 Oktober sebesar 2.100.000. Oktober tanggal 24 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 24 Oktober sebesar 3.850.000. Oktober tanggal 26 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 4.450.000. Lanjut ke soal yang kedua. Pada tanggal 27 Oktober membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 750.000. Pada tanggal 29 Oktober membayar tagihan telepon bulan Oktober sebesar 250.000. Pada tanggal 31 Oktober membayar tagihan listrik bulan Oktober selama 300.000. Pada tanggal Oktober 31 menerima kas dari klien atas honor periode 25 sampai 31 Oktober sebesar 2.975.000. Pada tanggal 31 Oktober mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Oktober 1.500.000. Pada tanggal 31 Oktober Dana menarik 5 juta untuk keperluan pribadi. Ini bisa disebut private ya guys ya. Instruksinya kita disuruh buat OYR jurnal untuk setiap transaksi dalam jurnal umum. Posting setiap perkiraan yang belum tercatat dalam jurnal umum ke buku besar 4 kolom. Siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Pada akhir bulan Oktober data penyesuaian ini disisipkan dan dibuat OYR jurnal atas data tersebut. Asuransi yang terpakai selama bulan Oktober sebesar 200.000, sisa bahan habis pakai per 31 Oktober sebesar 875.000, penyusutan peralatan kantor selama bulan Oktober sebesar 675.000, gaji resepsionis yang terutang per 31 Desember sebesar 150.000, sewa yang habis terpakai selama bulan Oktober sebesar 1.550.000, pendapatan diterima di muka per 31 Oktober sebesar 1.150.000. Yang kelima, buatlah kertas kerja atau neraca lacur.
Yang keenam, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Itu disebut laporan keuangan, guys. Yang ketujuh, buatlah jurnal penutup, dibutuhkan dan pindahkan ke dalam buku besar. Yang ini kita nggak bakalan buat kan, kita cukup sampai arus kas doang. Kita mulai dari jurnal umum dulu, guys. Kita catat pada tanggal 1 Oktober. Itu tercatat kita dapat modal, kas, piutang, perlengkapan atau bahan habis pakai, dan juga peralatan. Oke. Sesuai dengan soal yang tadi ya, guys ya. Kasnya sebesar 12.950.000. Kita tulis kasnya 12.950.000. Untuk piutangnya 2.800.000. Perlengkapannya 1.500.000, peralatan kantornya 18.750.000, 1.800.000 dengan 18.750.000. Nah, sampai sini kita lengkapin dulu ya, guys, formatnya. Piutang usaha dan peralatan kantor. Oke, jadi kita cek dulu, guys. Kita cross check. 12.950.000, 2.800.000, 1.500.000, dan 18.750.000. Tidak ada kewajiban yang diterima, berarti tidak ada utang yang diterima ya, guys ya. Oke, jadi kita lanjut ke tanggal ini belum ya, guys. Kita tulis dulu sih. Modal dana mutia, karena yang mengeluarkan ini untuk invest modal perusahaan itu kan dana mutia, guys. Jadi kita tulis modal dana mutia. Kita tulis di kredit. Kenapa? Karena saldo murni modal itu kalau bertambah, kalau berkurang, kalau bertambah itu di kredit, guys. Oke, jadi kita sum, kita pakai rumus sum, kita ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 01. Oh, sorry, kepencet. Membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak sewa. Berarti sewa dibayar di muka terhadap kas. Di muka terhadap kas. Kenapa disebutnya sewa dibayar di muka? Karena kalau kita membayar 3 bulan untuk selama periode ke depan, itu disebutnya sewa dibayar muka. Itu ada penjelasannya, guys. Jadi misalnya nih, kita bayar untuk 3 bulan ke depan, itu disebutnya dibayar di muka. Kenapa? Karena kita udah nggak perlu lagi bayar buat selanjutnya, karena kita udah bayar di awal periode gitu. Oke, jadi untuk akun ini 114 dan ini 111. Tadi nominalnya sebesar 3.600.000. 1, 2, 3. Nah, kita lanjut ke ke soal berikutnya. 2 Oktober. Membayar premi asuransi, berarti itu termasuk asuransi dibayar di muka, guys. Asuransi dibayar di muka terhadap kas. Nah, asuransi dibayar di muka itu kodenya 115, 111. Nah, ini tuh nominalnya berapa? 2.400.000. Kalian nggak usah susah-susah ini nulis lagi, kita tinggal pakai sama dengan, terus kita arahin ke tempat tadi, langsung jadi, guys. Nah, lanjut ke tanggal 4 Oktober. Itu di soal selanjutnya ada kas terhadap pendapatan diterima di muka.
Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena sesuai soalnya guys, soalnya diminta dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Kita tulisnya pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu kodenya 212 dengan nominal 4.150.000. Itu 23. Lanjut ke soal berikutnya, tanggal 5 Oktober itu ada peralatan kantor terhadap kas, terhadap utang usaha. Maaf. Kenapa peralatan kantor terhadap utang usaha? Karena di soalnya tercatat membeli peralatan kantor dengan kredit. Secara kredit itu kita masukin ke dalam utang guys. Kenapa disebut utang? Karena kredit itu emang utang. Itu dengan nominal 2.500.000. Ini kita bikin aja guys, supaya nanti kalau satu kubah ini nggak usah ribet-ribet lagi guys, langsung kubah semuanya gitu. Langsung kita ke tanggal 6 Oktober. 6 Oktober itu ada kas terhadap piutang sewa, piutang usaha. Sesuai dengan soalnya guys ya. Kodenya ini kita lihat soalnya pada tanggal 6 Oktober menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Berarti kan ada seorang klien yang melunasi piutangnya. Piutang itu ibaratnya gini guys, kita ngasih utang ke klien. Nah, nanti klien itu akan bayar utang kita. Nah, itu disebutnya utang di klien itu disebutnya piutang gitu. Dengan nominal 1.900.000. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke tanggal berikutnya. Pada tanggal 10 Oktober 10 Oktober membayar kas untuk pemasangan iklan di koran. Berarti beban iklan guys. Kenapa beban iklan? Karena udah jelas membayar kas untuk pemasangan iklan. Di sini ada kotak kode iklan, kita tulis saya beban iklan. Karena ini beban yang pertama kali muncul, kita tulis 511. Oke, catat guys, 325.000 rupiah. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode itu. Berarti kan kita ngasih jasa secara kredit. Mereka masih utang ke kita, mereka belum bayar. Jadi kita tulis pada tanggal 15 Oktober piutang usaha larak jadi utang usaha terhadap kas. Aku salah soal guys. Ini pertama ya, membayar data media sebagian jumlah yang terhutang pada tanggal 5 Oktober 1.250.000. Kita membayar sebagian utang kita kepada data media sebesar 1.250.000. Utang kita ternyata banyak guys. Oke, kita lanjutkan 1.251.23. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, itu 12 Oktober juga. Itu piutang usaha terhadap pendapatan honor. Sesuai tadi guys, kita ngasih dia utang ke kita sebab jasa kita udah berikan tapi dia belum bayar. Nah, disitu sebagai piutang. Nah, lanjut, itu piutang usaha terhadap pendapatan honor itu sebesar 3.750.000. 750.123. Lanjut
ke soal berikutnya.